Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to my channel, Miss Gina, I want to know it. In this video, we are going to discuss about passive voice in simple past tense. Kita akan belajar kalimat pasif tapi dalam bentuk simple past tense. Jadi untuk sesuatu kejadian yang sudah berlalu. Di video terdahulu kita sudah belajar how to make passive voice in simple present tense. Ya, ada perbedaannya sedikit tapi mirip. Oke, tapi yang harus diingat lebih dahulu adalah bahwa ada dua kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat yang berawalan dengan awalan me seperti memukul, mem seperti membeli, meng seperti mengambil, berawalan ber seperti berlari, dan lain-lain. Nah, kalau kalimat pasif adalah kalimat yang berawalan dengan di atau ter. Misalnya apa? Kalau berawalan di itu, misalnya dipukul. Nah, kalau berawalan ter, seperti terjebak. Oke. Nah, sekarang we are going to see how to make passive voice, tapi kita mau bikinnya tanpa pola, ya. Jadi, maksudnya tanpa pola agar memudahkan kita bagaimana nanti berbicara in English. Ketika kita ngomong sama turis misalnya, kita tidak perlu ingat pola-pola kalimat. Nah, bagaimana caranya? You must remember again about grouping words. Ya, grouping words atau kelompok kata. There are two groups. What are they? Number one, verb, kelompok kata kerja. Number two, non-verb, kelompok bukan kata kerja. Oh ya, grouping word ini untuk keterangan detailnya, you can watch the video about cara mudah belajar bahasa Inggris dengan metode My Way. Okay, you can watch another video about that. Okay, let's continue. Kalau non-verb itu terbagi 3. Number one, adjective atau kelompok kata sifat. Number 2, noun atau kelompok kata benda. And number 3, preposition atau kelompok kata depan. Ya. Nah, kalau untuk adjective, untuk noun, untuk preposition biasanya kita pakai bantuan. Oke. Nah, misalnya bantuan yang kita pakai itu biasanya adalah is, mr. Tapi you must remember is, mr ini kita pakai untuk simple present tense. Nah, sedangkan untuk kelompok verb, oh ya, ini is, mr ini kita gunakan semuanya untuk kelompok non-verb ya, untuk semua ini. Sedangkan untuk verb, kita pakai bantuannya did. Nah, ini untuk past tense nih. Kan kalau untuk simple present pakainya do atau does. Nah, kalau verb itu kita rubah jadi did. Oke. Nah, bagaimana dengan ini? Dengan kelompok non-verb tapi untuk past tense. Maka, is-nya harus berubah. Is-nya berubah jadi was. Nah, M-nya juga berubah jadi was. Oke. Nah, R-nya ini berubah jadi were. Ya. Jadi, untuk kalimat pasif dalam simple past tense kita gunakan bantuan atau to be was dan to be were. Oke. Jadi, sama seperti kita membuat kalimat untuk adjective, untuk noun, dan untuk preposition. Nah, gampang kan? Oke, let's continue. Ya,
tadi di halaman sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kita butuh dua bantuan untuk membuat kalimat pasif in simple past tense, yaitu to be atau bantuan was dan were. And nah, look at this. We need verb 3. Kata kerja bentuk ketiga. Nah, look at this. Kalau ini untuk present, berarti ini untuk simple present, ini adalah verb 1. Untuk past tense, berarti ini adalah verb 2. Untuk past participle, nah ini yang kita sebut verb 3. Okay. Nah, ini adalah kelompok kata regular verbs, ya. Kata yang berubah secara beraturan. Nah, kita lihat ini ada ed ending, ya. Berarti ini regular verbs. How about irregular verbs? Nah, irregular verbs berarti kata kerjanya berubah secara tidak beraturan, ya. Seperti teach jadi taught, ini jadi taught, ya. Berarti ini present untuk verb 1, past ini untuk verb 2, and past participle untuk verb 3. Jadi verb 3 inilah yang kita gunakan untuk membuat kalimat pasif. Untuk kalimat pasif berarti kita tadi butuh bantuan was dan were, ya. Oh ya, bantuan was itu kita gunakan untuk I. Bantuannya M kan, berarti I was. Dan untuk orang ketiga tunggal, ya. Sedangkan were itu kita gunakan untuk selain ketiga tunggal. Oke. And we need verb 3. Nah, sometimes you will see by. By itu sama dengan oleh, ya. Jadi kalau dalam kalimat pasif itu misalnya dia dipukul oleh temannya. Nah, dipukul kalimatnya berawal di oleh temannya, ada olehnya. Or bangunan itu dibangun oleh tukang, ada olehnya, dan awalan kata kerjanya adalah di. And sometimes you will see a verb of time. Ada keterangan waktunya. Okay? Tentu saja keterangan waktu yang kita butuhkan adalah keterangan waktu dalam bentuk untuk kalimat past tense, untuk kalimat yang sudah berlalu. Oke, let's see. Look at this picture. This picture is an astronaut. Ini Neil Armstrong ketika mendarat di bulan. Oke, bagaimana cara membuat kalimat aktifnya? Oh ya, sebenarnya ada two kind of active sentence. Yang pertama adalah active transitive, and yang kedua adalah active intransitive. Apa itu active transitive? Active transitive itu adalah kalimat aktif yang kata kerjanya membutuhkan objek. Nah, jadi yang bisa dirubah menjadi kalimat pasif hanya kata kerja yang kata kerja yang memiliki objek. Jadi itu adalah kalimat active transitive. Berarti kalimat aktif yang satu lagi yang intransitive tidak bisa digunakan atau tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Oke, how to make this sentence? Nah, ini kalimat aktifnya dulu ya. Kita mengetahui kalimat aktif itu susunannya biasanya lah SP, subject predicate. Itu sudah kalimat lengkap. Atau sometimes karena ini harus active transitive berarti SPO, subject, predicate, and object. Active. Nah, aktifnya. Buzz Aldrin landed the Apollo Eagle lunar module on the moon. Oke. Nah, sekarang kita harus
mencari dulu mana objeknya. Oke, objeknya mana ya? Ini karena kalimat aktif berarti, oh ya artinya dulu. Buzz Aldrin mendaratkan. Nih, mendaratkan kalimatnya berwarna ini the Apollo mendaratkan pesawat Apollo-nya on the moon. Berarti ini adalah subjeknya. Landed ini adalah verb-nya atau predicate-nya. Nah, ini semua ini adalah objeknya. Nah, karena dia punya objek, maka bisa kita rubah jadi kalimat pasif. Berarti tugas kita sekarang adalah how to make passive sentence. Maka objeknya harus kita pindahkan ke depan. Oke, the Apollo Eagle Lunar Module, objek ini pindah ke depan. Nah, ingat, ini syarat pertama masuk, was. Kenapa was? Karena pesawatnya hanya satu. Oke. Syarat kedua, landed. Nah, ini verb 3. Landed by Buzz Aldrin. Nah, pesawat Apollo didaratkan oleh Buzz Aldrin. Jadi ini kita pakai by di sini. Or, nah, kita bisa juga make this sentence like this one. Ini objeknya the Apollo Eagle Lunar Module. Syarat pertama masuk was karena pesawatnya satu. Was landed on the moon on July 20th, 1969. Ya, pesawat Apollo Eagle Lunar Module didaratkan di bulan tanggal 20 Juli tahun 1969. Okay, now look at this picture. These are dictionaries. Nah, ini syaratnya we need was were, to be was were, and verb 3. And sometimes we will see by, oleh, or, and we will see adverb of time, keterangan waktu. Bagaimana kalimat aktifnya? Let's see. Harus ingat susunannya SPO, subject, predicate, object. Subjeknya siapa? Oke, his mother. Both. Nah, some dictionaries. Ibunya membeli beberapa kamus. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Ini adalah keterangan waktu untuk past tense. Sekarang kita harus tentukan dulu mana objeknya. Nah, ini karena ini kalimat aktif, membeli. Nih, membeli yang ini. Berarti ini adalah subjeknya. Ini adalah verb atau predicate-nya. Dan ini adalah objeknya. Berarti tugas kita sekarang untuk membuat kalimat pasif, to make a passive sentence, kita pindahkan objeknya ke depan. So, let's see. Some dictionaries. Masukkan syarat pertama. Were. Kenapa were? Lihat ini. Dictionaries berarti kamusnya lebih dari satu. Oke, masuk syarat kedua. Both. Ini adalah verb 3. Ya. Both by his mother. Some dictionaries were bought by his mother. Beberapa kamus dibeli oleh ibunya. Oke. Kalau di sini you must remember ini adalah verb 2, kalau di sini verb 3 walaupun bentuknya sama. Ya, lihat lagi nanti daftarnya, oke? Nah, we can change not change. I think you can make this sentence to be like this one. Nah, some dictionary objeknya di depan. Masuk syarat pertama, were. Ini masuk syarat kedua, both. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Some dictionaries were bought 2 days ago. Beberapa kamus dibeli. Tuh, kalimatnya pasif ya. 2 hari yang lalu. Or, nah, you can make like this one. Objeknya di depan. Some dictionaries. Masuk syarat pertama. Were. Masuk syarat kedua. Both, but 3. By, oleh.
Oleh his mother 2 days ago. Some dictionaries were bought by his mother 2 days ago. Beberapa kamus dibeli oleh ibunya 2 hari yang lalu. Okay, I think it is easy. I hope you understand. To make you understand, to make you more understand, I hope you can watch this video again. Repeat and repeat again to watch this video. If you think this video is useful for you, please like, subscribe, and share. And don't forget to make the comment below here. Okay, see you next time on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.